kembali saya ucapkan kepada teman-teman peserta, fasilitator serta pemateri yang telah hadir pada pertemuan ketiga kegiatan Smart Class ISMA Farsi tahun 2023 dengan tema Beauty Planner as a Miracle of in the Future. Patutlah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenannya kita semua boleh bertemu lagi pada pertemuan ketiga SCI tahun 2023. Saya Jessica Amanda Bulilanga sebagai TSS Pengembangan Potensi Mahasiswa ISMA Farsi Kabinet Bergelora pada saat ini akan bertindak sebagai moderator dan izinkan saya mewakili panitia dan seluruh anggota kepengurusan ISMA Farsi Kabinet Bergelora dengan ini mempersembahkan kegiatan webinar Smart Class ISMA Farsi yang akan membahas terkait topik pengembangan kosmetik herbal di Indonesia. Nah, teman-teman, seperti dua webinar yang sebelumnya, tentunya pemateri hari ini tidak kalah luar biasa loh. Nah, beliau hari ini merupakan pribadi yang sangat berprestasi, merupakan seorang peneliti, dan saat ini merupakan farmasi advisor Masai Skincare dari PT Surya Sejahtera USMP Purwokerto. Nah, baiklah pada saat ini kita sudah bersama-sama dengan pemateri kita, yakni Kak Airian Julianti yang saat ini akan bertindak sebagai pemateri. Sebelumnya, halo, selamat pagi Kak. Ya, halo, selamat pagi Kak Jessica. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Kak. Ini by the way saya manggilnya Kak siapa nih biar lebih akrab? Kak Rian nggak apa-apa? Kak Rian. Oke. Jadi Kak Rian ya. Jadi senang sekali bisa berjumpa dengan Kak Rian hari ini. Jadi salam kenal Kak. Nah, dan untuk peserta sebelumnya di reminder kembali untuk bisa mengisi absen check-in pada kegiatan hari ini, dan untuk peserta kiranya boleh on cam karena kita akan langsung mulai materi kita pada hari ini. Baik, langsung saja dipersilakan kepada Kak Rian untuk memaparkan materinya. Untuk waktu dan kesempatan saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Jessica. Saya izin share screen. Baik, dipersilakan Kak. Dijadikan co-host terlebih dahulu, Mbak. Belum bisa share screen ya? Baik, mungkin dari operator bisa dijadikan co-host dulu untuk pemateri hari ini biar bisa share screen. Sebentar ya, Kak. Sebentar. Sudah terlihat, Kak Jessica? Sudah, Kak. Sudah terlihat. Mbak mau dibesarkan ininya, layarnya sebentar ini. Mbak layarnya tolong dibesarkan. Udah tahu. Ini udah. Ini kalau seperti ini terlihat jelas atau kurang besar ya, Kak? Seperti ini terlihat jelas, Kak. Tidak. Tapi Asma sekarang sedang Oke, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Apoteker Airian Julianti dari Mas Saya Skincare. Saya di sini salah satu apoteker ya. Saya bertindak sebagai pharmacy advisor di PT Surya Sejahtera UMP. Oke. Nanti kita sharing-sharing aja ya teman-teman. Oke. Nanti saya akan membahas tentang perkembangan kosmetik herbal. Ini ngobrolnya agak ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, tidak apa-apa ya. Yang penting kita paham semuanya. Oke, perkembangan kosmetik herbal. Nah, kosmetik sendiri itu kan berasal dari bahasa Yunani, yaitu kosmetikos, yang artinya itu keterampilan atau menghias atau mengatur. Kemudian kosmetika sendiri itu penjelasannya yaitu bahan atau sediaan yang dimaksudkan digunakan pada bagian luar tubuh manusia, seperti di epidermis, kemudian di rambut, kemudian kulit, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi dan memelihara tubuh pada kondisi yang baik. Nah, untuk kosmetika tradisional sendiri memiliki arti, yaitu kosmetik yang berasal dari bahan alam, kemudian dapat dibuat secara langsung dari bahan segar atau bahan-bahan yang telah digunakan berdasarkan pengalaman empiris sebelumnya, dan penggunaannya dilakukan secara tradisional ataupun turun-menurun. Turun-temurun ya. Nah, ini bisa dibilang misalnya. Nah, kosmetik ini sudah ada pada zaman dahulu ya, sejak zaman dahulu. Nih, ini sebentar. Dimulai dari negara Mesir, sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi, penduduk Mesir itu telah mengenal kosmetik yang terbuat dari bahan alami. Biasanya berasal dari tumbuh-tumbuhan sampai hewan. Nah, kosmetik alam Mesir ini, mereka dulu biasanya menggunakan bahan alam, berupa tanah liat, kemudian lumpur, dan arang. Nah, contoh pemanfaatannya pada zaman dulu itu, susu perahan sapi itu diolah menjadi lulur badan untuk menjaga kelembapan dan sebagai pencerah kulit. Kemudian juga pemanfaatan tumbuhannya diambil dari bagian akar, kemudian daun, kulit pohon, dan biji-bijiannya. Nah, untuk penyebaran kosmetik ini pada zaman dulu sampai sekarang ini menyebar melalui jalur komunikasi. Nah, dalam kegiatannya itu seperti perdagangan, kemudian dari agama, kemudian dari budaya, dan politik militer. Proses dari akulturasi budaya ini sangat berperan penting ya, sehingga sekarang kita semua mengenal budaya bersolek atau dengan kosmetik. Nah, kosmetik tradisional ini memiliki keunggulan. Nah, keunggulannya itu tingkat efek sampingnya itu cenderung rendah jika digunakan. Kemudian dipercaya lebih alami dan lebih sehat. Oke. Untuk ini perkembangan kosmetik dari zaman dahulu sampai sekarang ya, saya bahas sedikit. Sejak zaman Hippocrates, dulu kosmetik ini baru dasar-dasar tentang dermatologinya, kemudian tentang diet dan olahraga. Nah, tujuannya itu untuk kesehatan dan kecantikan. Kemudian di tahap yang selanjutnya ada universitas dibangun di Inggris mulainya, di Inggris kemudian di Eropa Utara, Eropa Barat, dan Eropa Timur. Nah, di sini ilmu kosmetik dan kosmetikologi. Nah, dan di tahun selanjutnya ini ada pembagian dari kosmetik treatment dan ditetapkan konsep kosmetologi. Kemudian selanjutnya 1997 ini sudah muncul pengertian kosmetik dan mulai abad ke-19 mulai menjadi perhatian ya kosmetik, dan abad ke-20 perkembangan kosmetik ini terjadi secara besar-besaran dan muncul industri. Dalam kurun waktu 40 tahun terakhir, industri kosmetik ini mengalami progres yang meningkat.
industri kimia ini memberi banyak bahan dasar alternatif dan sekaligus campuran bahan aktif kosmetik yang digandrungi sampai masa kini. Nah, kualitasnya juga, kuantitas bahan biologis untuk digunakan pada kulit terus meningkat dan mengalami perkembangan dan inovasi dengan sangat cepat. Khususnya juga kemarin semenjak pandemi, perkembangan kosmetik ini sangat pesat ya. Nah, untuk perkembangan kosmetik herbal ini mengalami peningkatan yang signifikan beberapa tahun terakhir karena semakin banyaknya konsumen itu menyadari pemakaian produk yang berbahan alami ini. Karena keunggulannya seperti yang tadi saya sebutkan ya, diantaranya mereka ini lebih nyaman menggunakan produk kosmetik berbahan herbal setiap harinya. Kemudian mereka turut merasa menjaga kelestarian lingkungan dengan menggunakan produk kosmetik herbal. Juga, bahan herbal ini dapat mengurangi risiko iritasi di kulit. Seperti kita ketahui, kosmetik herbal yang sering digunakan di Indonesia itu salah satunya rempah ya. Rempah ini bahan alam yang sering digunakan untuk bahan baku kosmetik karena memiliki segudang khasiat dan juga memiliki aroma yang sangat enak. Nah, contohnya seperti rempah ini memiliki berbagai khasiat seperti antioksidan, kemudian untuk parfum, untuk skin conditioning, dan antimikroba. Untuk contoh-contoh tanamannya banyak ya, misalnya dari untuk skin conditioning ada Centella asiatica, antimikroba juga. Kemudian untuk antioksidan itu misalnya dari ekstrak ini ya, apa namanya manggis. Dan perfuming itu ada juga. Perfuming ini menjadi rempah Indonesia yang banyak bahan bakunya ini kita ekspor keluar. Oke, selanjutnya. Oke, sebelumnya mohon izin Kak, terkait untuk slide-nya itu belum tidak jalan Kak, slide-nya. Gimana Kak? Untuk slide-nya tidak jalan Kak. Mungkin boleh. tidak jalan. Iya. Sebentar. Ini sudah terlihat, Kak Jessica? Oke, sudah terlihat. Ya, kecil aja ya seperti ini ya. Barangkali ada gangguan tadi. Oke. Nah, oke, dilanjut ya. Nah, perkembangan kosmetik herbal ini menciptakan peluang untuk produsen kosmetik ini agar dapat mengembangkan produk-produk kecantikan yang lebih inovatif dan ramah lingkungan. Nah, soalnya konsumen saat ini semakin sadar dengan manfaat dari bahan alami. Nah, di lain sisi, Kemenperin juga mendorong industri kosmetik untuk memperbanyak penggunaan bahan baku herbal asal Indonesia untuk meningkatkan kandungan dalam negeri dan memperkuat juga keunggulan kosmetik nasional dalam bersaing dengan produk lainnya. Komponen dari kosmetik herbal ini menjadi nilai lebih dari produk yang diciptakan, yang kita ciptakan ya, yang dari Indonesia, karena di Indonesia ini kaya akan tanaman dan mineral yang menjadi bahan baku produksi. Nah, nanti di sini akan membahas 4 poin ya. Yang pertama, menganalisis permintaan produk kosmetik di pasaran. Kemudian yang kedua, mengenal kosmetik herbal. Yang ketiga, pemanfaatan bahan alam sebagai bahan baku kosmetik. Dan yang keempat, peluang kosmetik herbal Indonesia dengan sumber daya alam melimpah. Nah, untuk yang pertama, menganalisis permintaan produk kosmetik di pasaran. Nah, untuk menganalisis permintaan produk kosmetik di pasaran ini, kita harus melibatkan penelitian, kemudian juga mengevaluasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi dari minat dan pembelian dari konsumen itu sendiri. Nah, faktor-faktornya ini ada beberapa ya nih. Yang pertama itu tren dan mode. Jadi industri kosmetik juga harus mengikuti tren dan mode terkini yang sedang booming atau yang diprediksikan akan booming. Supaya nanti produk yang dihasilkannya itu akan menghasilkan nilai ekonomi yang baik. Yang kedua, kualitas dan keamanan produknya, nah jelas harus dilakukan uji laboratorium atau
memiliki hasil sertifikasi dari produk yang dibuatnya atau bahan baku yang diperolehnya. Yang ketiga, penelitian dan pengembangan inovatif. Jadi, setiap saat kita harus melakukan penelitian dan juga berinovasi. Berinovasi di penelitian maupun inovasi di produk. Nah, misalnya, produk dengan teknologi baru, misalnya kalau sekarang kan ada bedak atau foundation yang anti polutan, kan kalau dulu nggak ada ya, jadi teknologinya baru. Atau sekarang banyak kosmetik dengan nanopartikel, kalau dulu kan nggak ada ya. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian formulasinya yang lebih efektif, itu jelas, dan atau kemasannya yang praktis dapat menjadi daya tarik bagi konsumen. Nah, sekarang banyak ya, misalnya kemasan untuk produk lipstik ya, yang kita tahu pada umumnya yang banyak. Nah, produk lipstik kan banyak banget macamnya ya, kemasannya seperti apa. Nah, kemasan yang lucu-lucu itu atau yang mempermudah konsumen biasanya itu bisa booming juga, bisa digandrungi oleh konsumen. Yang poin keempat, faktornya yaitu perubahan preferensi dari konsumen. Nah, ini konsumen bisa saja berubah preferensinya seiring dengan berjalannya waktu atau faktor-faktor dari lingkungan, faktor-faktor pendukung dari lingkungan. Misalnya dulu banyak orang-orang ingin kulitnya putih dan menggunakan krim dengan kandungan yang bisa memutihkan dengan cepat. Tapi gara-gara masyarakatnya atau konsumennya sudah teredukasi dengan baik, mereka jadi melirik ke produk yang kosmetik herbal. Perlahan tapi pasti. Nah, seperti itu. Kemudian faktor yang kelima, kampanye, pemasaran, dan branding. Jadi pemasaran yang efektif dan brand awareness dari suatu industri atau dari suatu produk itu dapat mempengaruhi permintaan produk kosmetik. Nah, biasanya kalau misalnya, itu nanti ya, selanjutnya oleh pembicara yang selanjutnya, biasanya kalau misalnya upaya efektif untuk brand awareness dan lain-lain itu membutuhkan biaya yang lebih juga biasanya di situ untuk marketingnya. Kemudian faktor yang keenam, penetrasi pasar global. Nah, seperti kita ketahui ya, pasar kosmetik global itu terus berkembang. Meskipun kita punya bahan baku kekayaan alamnya yang sangat melimpah, tetapi pasar kosmetik Indonesia juga atau masyarakat Indonesia, konsumen Indonesia juga banyak menggunakan produk kosmetik dari luar. Misalnya dari Thailand, atau dari Korea, atau dari Jerman, dan lain-lainnya ya. Nah, kita juga harus bisa bersaing. Kemudian faktor yang ketujuh, faktor demografis, seperti usia, kemudian jenis kelamin, dan kebutuhan konsumen. Ini sangat mempengaruhi permintaan dari produk. Nah, oke. Untuk poin yang kedua, kita mengenal kosmetik herbal. Nah, kosmetik herbal ini penggolongannya menurut Permenkes ada 12 ya. Yang pertama, sediaan untuk bayi, kemudian untuk mandi, untuk kebersihan badan, untuk cukur, untuk wangi-wangian, untuk rambut, untuk mata, kemudian untuk make up, untuk perawatan kulit atau skincare, kemudian untuk sediaan mandi surya, terus yang ke-11 untuk kuku, 12 untuk gigi dan mulut. Nah, kita sehari-hari sering menggunakan kosmetik ya teman-teman. Ya, misalnya untuk pasta gigi, untuk sampo, kan untuk kesediaan untuk mandi ya. Dan lain-lainnya. Selanjutnya penggolongan kosmetika. Nah, ini penggolongan kosmetika menurut sifat dan cara pembuatannya. Ada dua ya teman-teman. Yang pertama ini kosmetikanya yang modern. Ini diramu dari bahan kimia dan diolah secara modern. Nah, yang kedua itu kosmetika tradisional terbagi menjadi 3 ya. Ada tradisional yang murni. Nah, tradisional murni ini bahannya dari rempah-rempah dan diproses secara tradisional dengan penumbukan atau penggurusan. Kemudian yang kedua semi tradisional. Bahannya dari rempah-rempah juga, tapi diolah secara modern dan ada tambahan bahan pengawet. Nah, yang ketiga ini hanya namanya saja yang tradisional. Komponennya itu tidak tradisional dan diberi zat warna yang menyerupai bahan tradisional. Selanjutnya penggolongan kosmetika menurut kegunaannya bagi kulit. Ada skincare kosmetik, ada juga kosmetik riasan atau make up. Nah, saya baca ya sebentar.
Untuk skincare kosmetik itu ada 4. Yang pertama itu untuk kosmetik untuk membersihkan atau cleansing. Nah, contohnya ada cleansing cream, ada penyegar, ada susu pembersih. Yang kedua, ada kosmetik untuk melembabkan atau moisturizer. Contohnya ada night cream atau moisturizer cream. Ketiga, ada kosmetik pelindung atau protektif kulit. Contohnya sunscreen. Keempat, kosmetik untuk menipiskan. Contohnya scrub cream. Kemudian, yang B itu ada kosmetik riasan atau make up. Nah, yang pertama itu kosmetik rias untuk kulit pada wajah, rambut, bibir, dan mata. Yang kedua, kosmetik pewangi, deodoran, dan parfum. Jadi kadang ada yang bingung ya, deodoran, parfum, pewangi itu masuknya kosmetik juga atau tidak? Nah, itu termasuk kosmetiknya, masuknya ke kosmetik yang riasan atau makeup juga. Seperti itu. Kemudian ini juga penggolongan kosmetika yang ketiga ya. Ini menurut pemberian kosmetikanya. Yang A ada sesuai dengan bagian yang dirawat, dan B sesuai dengan cara perawatannya. Untuk sesuai bagian yang dirawat ini, kosmetika perawatan kulit, kemudian untuk perawatan rambut dan kuku, untuk perawatan muka, kemudian untuk perawatan badan dan lengan, dan untuk mulut dan gigi. Yang B sesuai dengan cara perawatan itu, ada kosmetika yang masuknya ke golongan pembersih, kemudian ada yang ke pelembab, ada yang kosmetika pelindung. Nah, ini ya kita bahas lagi ke kosmetika herbalnya, kosmetik herbal. Nah, kosmetik herbal ini kan seperti kita ketahui menggunakan bahan-bahan alami yang berasal dari tumbuhan. Berbeda ya dengan kosmetik yang konvensional yang berasal dari bahan kimia atau sintetik atau buatan. Nah, kalau misalnya yang kosmetik herbal ini lebih menonjolkan sifat alami dari bahan-bahan tumbuhannya untuk memberikan manfaat maksimal dari kandungan yang mereka miliki. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diketahui tentang kosmetik herbal. Ada 5 ya. Nah, yang pertama, bahan-bahan alami. Jadi kosmetik herbal ini ada yang bahan-bahannya alami. Contohnya, kalau misalnya di produk kosmetik kita menemukan seperti ekstrak tumbuhan apa gitu, misalnya Centella asiatica ekstrak atau Carica papaya ekstrak. Nah, terus ada juga essential oil. Ada herbanya juga dan juga ada biji-bijian. Nah, ini contoh produk. Contoh tanamannya ya, ada aloe vera, chamomile, teh hijau, atau minyak kelapa, dan lain-lainnya. Kemudian, manfaatnya alami. Misalnya, aloe vera ini dapat memberikan efek untuk melembabkan, kemudian teh hijau memiliki sifat untuk sebagai antioksidan. Kemudian, potensi alergi yang ketiga ya. Untuk potensi alergi dari kosmetik herbal ini cenderung lebih rendah dibandingkan produk yang konvensional. Tapi kita harus hati-hati juga sebelum menggunakan kosmetik herbal. Lebih baiknya kita lakukan tes patch pada kulit sebelum menggunakan produk. Soalnya kadang ada kulit yang sensitif dan tidak tahan terhadap bahan-bahan tertentu ya. Nah, kemudian pengolahan dan sertifikasinya. Untuk kosmetik herbal, produknya diproduksi dengan standar tertentu. Jadi untuk standar antara bahan baku konvensional dan standar bahan baku yang herbal ini standarnya berbeda. Nanti harus lulus standar dulu untuk dijadikan bahan baku untuk dijadikan produk kosmetik. Kemudian yang kelima, keberlanjutannya. Nah, kosmetika herbal ini sering lebih dipandang lebih ramah lingkungan daripada kosmetik konvensional karena penggunaan bahan-bahannya alami dan dapat diperbaharui juga. Kemudian, kosmetik herbal ini memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah. Seperti itu. Untuk poin yang ketiga, ini pemanfaatan dari bahan alam, bahan baku sebagai bahan baku kosmetik. Jadi yang ketiga ini pemanfaatan bahan alam sebagai bahan baku kosmetik. Nah, ini dari Farmasi UMP, dari dosen kita, Ibu Ika Yuni dan tim yang lainnya, ada hasil penelitian dari bahan alam menjadi produk skincare, yaitu tetrahidrokurkumin yang diperoleh dari kurkumin atau kunyit. Nah, kita sudah menjadikan hasil penelitian ini menjadi produk skincare ya. Ini kita jadikan produk skincare Masai Day Cream
sun protector, dan Masai anti-aging night cream. Nah, ini merupakan salah satu produk kebanggaan dari kami ya. Nah, jadi ini merupakan hilirisasi dari riset kemudian menjadi produk seperti itu dan nantinya memiliki nilai ekonomi seperti itu. Nah, di sini di jurnal yang ini tuh ada membahas tentang pencampuran antara tetrahidrokurkumin atau THC dengan Centella asiatica. Nah, THC ini berpotensi sebagai antioksidan dan depigmentasi dari kulit. Kemudian, si Centella ini di jurnal ini dapat menstimulasi pembentukan kolagen sehingga dapat mengurangi wrinkle atau kerutan ya. Nah, dan kombinasi dari THC dan Centella asiatica ekstrak ini dapat meningkatkan elastisitas kulit setelah treatment 4 minggu dari klaim jurnalnya ya. Seperti itu. Nanti buat teman-teman yang kepo nih sama jurnal THC dari Farmasi UMP boleh di-search di Google ya. Kemudian ini contoh bahan baku herbal yang biasa digunakan untuk produk kosmetik. Ini ada minyak kelapa, kemudian ada alpukat, ada minyak lidah buaya, ada lemon, ada minyak almond, ada teh hijau, ada chamomile, dan banyak yang lainnya juga, sangat banyak kekayaan alam Indonesia. Di Indonesia itu banyak mega biodiversity ya, banyak banget kekayaan alamnya. 30.000 spesies tanaman dan yang dimanfaatkan itu baru sekitar 9.500-an. Itu data tahun yang agak lama ya, mungkin sekarang lebih banyak juga spesies tanaman dan jenis tanaman yang dimanfaatkan mungkin lebih banyak juga. Soalnya kan semakin sekarang kita ini semakin terbuka dengan kosmetik herbal. Itu merupakan potensi ya. Nah, di sini juga saya mencantumkan nih di Permenkes nomor 17 tahun 2017 tentang rencana aksi pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Nah, Renstrap ya, rencana aksi. Nah, industri farmasi Indonesia ini sebagai industri strategis nasional memiliki visi dan misi. Untuk visinya nih, menjadi 15 besar kekuatan utama industri farmasi di dunia pada 2025 dengan nilai pasar 700 triliun. Kemudian misinya untuk mencapai si misi itu ada 3. Yang pertama, memenuhi kebutuhan pasar obat dan pengobatan, termasuk kebutuhan JKN dan KIS. Yang kedua, meningkatkan devisa dengan meningkatkan ekspor dan substitusi impor. Yang ketiga, untuk menguasai teknologi farmasi, termasuk dari R&D ya, R&D dan memaksimalkan potensi di Indonesia. Nah, salah satunya ada yang peningkatan ekspor dan substitusi impor untuk meningkatkan devisa dengan pemanfaatan bahan natural yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya kan ini ya, kosmetik untuk meningkatkan potensi kosmetik herbal untuk mencapai ini visi industri farmasi 2025. Kemudian fasilitasi pengembangan bahan baku sediaan farmasi. Fasilitasi pengembangan bahan baku sediaan farmasi ini dimulai dari tahap yang awal, lab scale. Jadi kegiatan untuk penelitian ini harus difasilitasi. Jadi ada kerjasama riset untuk pengembangan BBSF. BBSF itu bahan baku sediaan farmasi ya. Kemudian di upscaling tuh, nanti ada perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Kemudian kerjasama dengan industri atau stakeholder lainnya ya. Nah, setelah itu nanti terjadilah hilirisasi untuk ke skala produksi bahan baku sediaan farmasi, sehingga bahan baku sediaan farmasi atau BBSF ini nanti siap dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Baik itu nanti lanjut diekspor dari bahan baku atau bahkan lebih bagusnya diekspor dalam bentuk produk kosmetik seperti itu. Ini poin yang keempat, yang terakhir ya, peluang kosmetik herbal Indonesia dengan sumber daya alam melimpah. Nah, seperti saya sebutkan tadi, Indonesia ini
negara mega biodiversity, sangat melimpah kekayaan alamnya ya. Nah, mengapa harus kosmetik berbahan alam? Karena kosmetik dengan bahan baku alam di Indonesia ini sangat melimpah. Kemudian suplai bahan bakunya akan terjamin. Ditambah juga dengan standarisasinya nanti ya. Kemudian mengurangi ketergantungan bahan baku impor. Soalnya sekarang ini kita masih sangat tinggi presentasi impornya. Kemudian mendukung kelestarian lingkungan juga. Dan mendukung perekonomian dalam negeri melalui pemberdayaan petani, kemudian pusat pengolahan ekstrak, dan sebagainya. Nah, ini akhirnya akan bermuara pada pengembangan dan peningkatan penggunaan kosmetika bahan alam. Jadi, ini poin-poin kelebihan-kelebihan dari kosmetika bahan alam itu ini, dan nanti muaranya untuk pengembangan dan peningkatan penggunaan kosmetika bahan alam. Baik penggunaan sendiri maupun untuk diekspor keluar. Untuk produk kosmetik asli Indonesia yang diekspor keluar juga ada ya, tapi nilainya atau jumlahnya itu tidak terlalu banyak dengan jumlah impor bahan baku yang negara-negara lain suplai ke kita. Terus mengapa harus kosmetika dalam negeri? Atau kosmetika dalam negeri Indonesia? Karena standar mutu yang sama dengan kosmetik luar negeri. Jadi kualitas dari skincare atau kosmetik Indonesia itu sama saja dengan produk yang dari luar negeri. Kemudian juga sesuai karakteristik kulit masyarakat Indonesia. Jadi setiap produk yang diformulasikan itu pasti melihat juga dari permintaan konsumen atau dari kondisi demografisnya ya, dari mulai usia, kemudian jenis kulit, dan lain-lainnya. Nah, untuk produk kosmetik Indonesia, pasti lebih paham tentang kondisi kulit kita. Jadi, produk kosmetik Indonesia itu sangat baik. Kemudian, mendukung pertumbuhan perekonomian dalam negeri. Jadi, cinta produk Indonesia ya, teman-teman. Dan yang terakhir, produknya ini aman, bermutu, dan bermanfaat karena menerapkan CPKB atau cara pembuatan kosmetik yang baik. Seperti itu. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan bersama? Nah, ini saya ngambil PowerPoint ini dari Kementerian Kesehatan ya. Nah, apa yang harus kita lakukan gitu? Nah, dari kita ya sebagai akademia dan institusi penelitian, khususnya kita mahasiswa. Nah, kita harus melakukan banyak penelitian dan inovasi ya. Kita harus membuktikan secara ilmiah bahan alam di Indonesia ini sangat melimpah, tapi kok kenapa yang dimanfaatkan masih sedikit atau belum maksimal. Nah, jadi kita harus selalu menggali, kita harus teliti. Setelah datanya ada dari hasil penelitian, nah nanti dari pemerintahan juga harus ada supporting regulasinya dari pemerintahannya ya. Kalau misalnya udah oke tuh dari peneliti, dari institusi penelitian dan pemerintahannya udah bagus, nanti di industrinya dari segi bisnisnya yang mengimplementasikan teknologi produksi. Jadi mereka kalau misalnya dari kita udah ada hasil penelitiannya, dari pemerintahannya juga regulasinya udah bagus, nanti dari industri ini, dari bisnis, mereka baiknya itu mengambil atau menggunakan setidaknya sedikit demi sedikit ya, kalau misalnya belum bisa total, menggunakan bahan baku dari tanaman asli Indonesia untuk dijadikan produk kosmetik. Nah, ini menjadi implementasi teknologi produksi ya. Kemudian yang terakhir, ke komunitas atau user atau konsumen, kita sebagai konsumen. Nah, kita sebagai konsumen harus menyadari bahwa produk kosmetik asli Indonesia itu juga kualitasnya sangat bagus, aman, dan bermutu. Nah, di sini juga ada prinsipnya ya. Jadi prinsipnya harus trust, kemudian mutual understanding, jadi agile dan driven by competencies, terus kemudian knowledge-nya, kemudian money-nya juga, finance-nya, keuangannya, dan support dan legitimasinya. Jadi harus baik. Kalau misalnya semuanya ini berjalan dengan baik, keempat pihaknya berjalan dengan baik. Nah, jadi nggak bakalan, tidak mungkin ya
produk, bahan baku atau produk kosmetik dari Indonesia ini menjadi potensi besar untuk peningkatan nilai ekonomi. Seperti itu, teman-teman. Oke, Kak Jessica, terima kasih. Sekian materi dari saya. Oke, baik. Diucapkan banyak terima kasih kepada Kak Rian yang telah memberikan materi yang begitu luar biasa pada hari ini. Dan teman-teman peserta, saat ini kita masuk kepada sesi selanjutnya, yakni sesi tanya-jawab. Jadi kepada teman-teman peserta, apabila ingin bertanya dan melakukan diskusi dengan Kak Rian, silakan langsung menggunakan fitur raise hand, silakan mengangkat tangan maupun dapat mengirimkan pertanyaannya via kolom chat pada room Zoom ini. Oke, dipersilakan. Dan untuk teman-teman di remind kembali apabila sudah diberikan kode absen, untuk silakan langsung mengisi kode absen. Dan mungkin sambil menunggu ya teman-teman yang ingin bertanya, mungkin saya yang terlebih dahulu akan bertanya nih kepada Kak Rian selaku pemateri kita pada hari ini. Jadi kan tadi Kak Rian memaparkan terkait perkembangan kosmetik herbal. Nah, untuk evaluasi kira-kira apa saja nih yang perlu kita lakukan evaluasi untuk menganalisis permintaan kosmetik di pasaran. Mungkin seperti itu pertanyaan. Saya ulangi ya Kak Jessica, evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui permintaan kosmetik di lapangan. Iya, benar sekali Kak. Evaluasi. Evaluasi ini ini menurut saya pribadi ya Kak Jessica. Jadi evaluasi kita untuk mengetahui permintaan produk kosmetik di lapangan itu bisa dilakukan dengan melakukan penelitian atau seperti sebar apa namanya ya? Sebar kuesioner dari misalnya dari kita sebagai mahasiswa atau dari peneliti atau dari industri itu industri terkait yang mengeluarkan produk. Nah, dari data-data itu nanti kita bisa menganalisa dan bisa dievaluasi apa nih hasilnya. Apakah dengan produk yang seperti ini mereka suka atau malah banyak yang tidak suka. Terus juga apakah ada masukan untuk produk kosmetik selanjutnya yang mereka inginkan itu, yang mereka harapkan itu yang seperti apa. Nah, jadi dari yang seperti itu sih Mbak Jessica, dari penelitian dan seperti sebar apa namanya sebar angket seperti itu. Saya manggilnya Mbak dan Kak ya, mohon maaf. Suka keceletat. Ya. Oke, terima kasih Kak untuk jawabannya. Jadi di sini ada pertanyaan selanjutnya, ini ada peserta. Nida dari kelompok 5 izin bertanya Kak, nah apakah penggunaan bahan alam dalam kosmetik itu sekarang merupakan isolasi zat aktif murni atau bahan alam secara langsung Kak? Nah jadi bagaimana pertimbangan terkait efektivitasnya? Mungkin itu pertanyaannya, mungkin bisa dijawab Kak. Dipersilakan. Ya, sebentar ya. Oh, ini menurut yang saya ketahui ya, Kak Jessica dan Kak Nida, untuk penggunaan bahan alam dalam kosmetik sekarang merupakan isolat zat aktif murni atau bahan alam secara langsung. Ada dua macamnya juga. Ada isolat dari zat aktif murni, ada juga yang merupakan bahan alam secara langsung. Nah, ini jelas, ini berbeda di efektivitasnya. Untuk yang isolat zat aktif murni, biasanya efektivitasnya itu jelas lebih baik dibandingkan dengan bahan alam yang secara langsung digunakan. Jadi, untuk sekarang ini, dua-duanya itu digunakan di pasaran kosmetik saat ini. Seperti itu. Jadi tergantung kita mau memilih menggunakan isolat dari zat aktif murni atau bahan alam secara langsung. Atau bisa juga
bisa di combine dalam satu produk. Jadi dari satu produk ada isolat zat aktif murninya, ada juga bahan alam yang secara langsung. Asal nanti stabilitas dari produknya itu baik seperti itu, Kak. Oke. Oke, terima kasih Kak untuk jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih Kak. Dari Faskina kelompok 3. Halo Kak Rian, perkenalkan aku Faskina dari kelompok 3. Aku mau bertanya, nah saat ini ada banyak banget brand lokal yang berlomba-lomba untuk membuat kosmetik herbal. Nah, masing-masing brand juga pasti udah melakukan yang terbaik, seperti melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi gimana sih Kak caranya supaya masyarakat itu lebih melirik produk kita dibandingkan produk yang lain? Nah, seperti itu. Oke. Terima kasih Kak Faskina ya. Ini jelas ini hubungannya ke brand awareness, terus marketing. Ini balik lagi. Kalau misalnya kita ingin dikenal oleh banyak orang, jadi kita harus banyak tampil. Nah, dan untuk kita tampil itu ada 2 tahap. Ada yang slow move dan ada yang cepat. Dan dari yang slow move atau cepat, ini kita belum tahu juga goalnya itu bakalan kita booming atau enggak. Nah, kalau misalnya yang slow move, ya kita mengikuti aja cara-cara sederhana agar produk kita dikenal orang. Tapi kalau misalnya dengan cara yang cepat, bisa juga. Misalnya kita ngiklan di mana-mana. Tapi kan kalau misalnya ngiklan di mana-mana, endorse di mana-mana, itu kan butuh biaya yang banyak ya. Tapi kita juga untuk membedakan produk kita dengan yang lainnya, biar mereka lebih tertarik ke kita. Nah, ini kita harus menonjolkan keunggulan dari produk kita itu apa dibanding dari produk yang lain. Misalnya, kalau dari produk yang Mas Saya Skincare kan kita ada hasil penelitian THC atau tetrahidrokurkumin. Klaimnya itu sebagai anti-aging. Nah, di produk yang lain itu belum tentu ada produk THC yang klaimnya sebagai anti-aging. Jadi itu bisa menjadikan pembeda antara produk kita dan produk yang lainnya agar mereka melirik produk kita. Tapi untuk mereka melirik, nah balik lagi kedua tadi, kita harus mengenalkan, harus brand awareness. Nah, brand awareness itu ada yang slow move atau modalnya juga rendah, dan ada yang fast. Nah, itu modalnya tinggi. Tapi untuk hasil akhirnya, kita belum tahu ya, belum tahu bakalan jadi booming atau belum booming produknya, atau tidak booming. Ya, seperti itu, Kak Faskina. Ya. Oke, terima kasih Kak untuk jawabannya. Nah, selanjutnya ini pertanyaan dari Debbie Putri, dari Stikers HI Jambi. Terima kasih Kak Ria penjelasannya. Perkenalkan saya Debbie Putri dari kelompok 2 sebelumnya Kak. Tadi kan Kak Rian sempat mention terkait sama masyarakat akan lebih melirik kosmetik bahan alam. Nah, jika produk dengan bahan alam itu jauh lebih baik untuk mengapa semua produk bahan alam itu tidak dibuat dengan bahan alami saja? Nah, kenapa produk kecantikan sekarang masih banyak menggunakan bahan kimia? Itu mungkin bisa dijawabkan. Baik, Kak Debbie Putri, terima kasih ya pertanyaannya. Oke, Kak Jessica, saya coba jawab ya. Ini menurut pemahaman saya sendiri. Kenapa kalau misalnya produk kosmetik bahan alam ini lebih baik, kenapa tidak semua produk itu dibuat dari bahan alami saja? Banyak pertimbangannya, Kak. Di antaranya kan banyak faktornya ya. Nah, yang pertama yang lebih jauh dulu ya. Apa namanya? Spesies tanaman asli Indonesia itu sangat banyak sekali. Terus, nah perbandingan yang memiliki manfaat itu belum apa ya? Yang memiliki manfaat itu belum terlalu 3.000 spesies tanaman, terus yang dimanfaatkan itu baru sekitar 9.500. Kan itu agak jomplang juga ya. Jadi masih butuh penelitian yang lainnya biar membuktikan atau banyak option, banyak pilihan. Kalau tanaman asli Indonesia ini fungsinya sangat banyak. Kalau misalnya kalian nggak suka pakai produk dengan bahan yang A, bisa dengan bahan yang lainnya. Nah, itu salah satunya kalau yang secara jauhnya. Tapi kalau misalnya balik lagi ke kalau misalnya kita merunut ke bawah, nah ini tergantung juga dari keinginan masyarakat. Nah, industri itu kan mengikuti faktor, misalnya faktor tren, terus demografis,
Nah, soalnya kan industri itu orientasinya biasanya lebih ke uang ya. Nah, jadi keinginan masyarakat Indonesia itu apa? Misalnya keinginan masyarakat Indonesia itu biasanya ingin kulitnya putih, cerah, lebih cepat. Nah, jadi industri kosmetik itu menyediakanlah produknya. Seperti itu, Kak. Soalnya biasanya orientasi industri itu lebih ke ekonominya. Jadi mereka menyediakan produk yang diinginkan oleh pasar. Terus juga sebetulnya kalau menurut saya ada kelemahan juga di produk bahan alam untuk dijadikan produk kosmetik. Misalnya ya ketersediaan yang sudah bersertifikat atau berstandar itu masih sedikit atau agak susah didapat. Kemudian jika diformulasikan dalam satu produk itu stabilitasnya juga biasanya lebih agak riskan untuk menjaga stabilitasnya. Kalau misalnya kimia kan juga cepat ya aktivitasnya, sedangkan kalau misalnya herbal mereka itu harus lebih sabar. Jadi seperti itu, Kak. Kak Debbie Putri. Begitu Terima kasih. jawabannya, mohon maaf kalau Terima kasih Kak penjelasannya. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama Kak Debbie Putri. Oke, terima kasih untuk Kak Rian dan juga Kak Dewi atas pertanyaan dan kasih untuk Kak Rian atas jawabnya. Nah, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada di kolom chat dari Windy Chang yang berasal dari Universitas Pancasila izin bertanya, bagaimana pandangan kakak mengenai ketidakseimbangan jumlah permintaan kosmetik herbal itu lebih tinggi dibanding produksi bahan alam itu sendiri. Terlebih untuk permintaan kosmetik herbal itu terus meningkat 7% dari tahun ke tahun. Nah ini mohon dikoreksi ya Kak apabila salah. Sementara kosmetik yang bahan bakunya itu diperoleh melalui proses ekstraksi biasanya perlu bahan alam yang lebih banyak. Nah, seperti itu. Mungkin bisa ditanggapi bagaimana pandangan Kak Rian terkait hal ini. Persilakan, Kak. Oke, Kak Windy, terima kasih pertanyaannya. Coba saya pahami lagi ya pertanyaannya. Pandangan terkait ketidakseimbangan jumlah permintaan kosmetik herbal lebih tinggi dari produksi bahan alam. Nah, saya agak meluruskan sedikit ya di sini. Kalau berdasarkan dari literatur-literatur yang saya baca, bahan baku dari kosmetik ini malah produksinya lebih banyak dibandingkan produk kosmetik herbal itu sendiri. Nah, bahan baku kosmetik yang banyak ini banyak diekspor ke luar negeri dan nanti hasil produknya biasanya balik lagi ke Indonesia. Kemudian permintaan kosmetik herbal permintaan kosmetik herbal terus meningkat 7% dari tahun ke tahun, betul. Menurut literatur yang saya baca juga semakin meningkat. Ya. Sementara kosmetik yang bahan bakunya diperoleh melalui proses ekstraksi biasanya perlu bahan alam yang lebih banyak. Nah, untuk hal ini nanti makannya tadi yang perlu yang 4 ring itu loh Kak. Yang dari akademi atau peneliti, kemudian dari pemerintah, dari industri, dan dari user. Nah, dalam hal ini untuk ketersediaan bahan baku, jadi kalau menurut saya harus ada kebijakan dari pemerintah dan dari industri itu sendiri. Nah, pemerintah itu harus mengurangi produk impor dari luar. Jika kita kalau misalnya kita punya produk tersebut, kalau bisa jangan diimpor dari luar. Jadi misalnya kita punya produk Centella asiatica ekstrak nih dari Indonesia sudah bagus. Nah, nanti untuk industri farmasi, industri kosmetik jangan menerima lagi dari luar. Nah, jadi si industri itu nanti mengambil dari dalam negeri. Nah, dan mengambil dalam negerinya itu seperti apa? Nanti pakai sistem kerjasama. Jadi di beberapa daerah yang kondisi iklimnya sesuai dengan jenis tanaman tersebut itu dibentuk kelompok-kelompok petani bahan baku untuk kosmetik.
Seperti misalnya kalau sekarang kan di Indonesia yang saya tahu, tapi itu belum teracu ke kosmetik ya, itu baru ke bahan alam untuk obat ya. Misalnya di Tegal ada WKJ, Wisata Kesehatan Jamu. Terus di Temanggung juga ada ya, yang itu. Jadi kalau misalnya untuk bahan baku untuk dijadikan produk kosmetik itu oleh pemerintah belum ada sarananya. Kalau yang sepahamnya saya ya. Jadi bagus tuh kalau misalnya bahan baku kosmetik digalakkan di Indonesia. Jadi dibuat juga kayak yang WKJ di Tegal kan itu untuk obat. Nah, nanti dibuatlah misalnya di daerah Bandung dibuat apa namanya? Perkebunan Centella asiatica gitu. Seperti itu. Jadi harus terdistribusi di berbagai tempat nanti sesuai dengan kondisi iklimnya. Seperti itu Kak Windy. Jawaban dari saya, mohon maaf juga agak mutar-mutar. Jadi harus disediakan dari dasar ya. Pemerintah juga sangat berperan penting di sini. Nanti biasanya untuk percontohan terlebih dahulu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Kak untuk jawabannya. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada 2 pertanyaan di kolom chat yang terbaru. Yang pertama dari Muhammad Farul, kelompok 2. Izin bertanya sebelumnya Kak. Nah, kalau kita melihat sekarang banyak sekali kosmetik-kosmetik yang berlomba-lomba menggunakan bahan alam. Jadi tidak hanya di kalangan masyarakat, tetapi juga di kalangan mahasiswa. Banyak yang berinovasi dalam bisnis tersebut, contohnya Pekan Kreatif Mahasiswa atau PKM. Nah, bagaimana tanggapan Kakak untuk generasi ke depan yang ingin terjun ke dalam bisnis kosmetik bahan alam, namun dari segi penjaminan kualitas mutu itu belum bisa 100% karena terkendala dalam hal teknologi. Jadi apa sekiranya yang perlu untuk dipersiapkan? Mungkin seperti itu Kak, bisa dijawab. Oke. Kak Muhammad Fahrul, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi kalau menurut saya yang ajang PKM untuk mahasiswa tersebut itu sangat bagus sekali. Banyak kan mahasiswa farmasi yang ngambil PKM itu ke PKM PE kalau penelitian. Kalau zaman saya dulu masuknya PKM PE, kalau sekarang saya kurang paham. Namanya masih PKM PE atau bukan? Masih sama nggak Kak Jessica namanya PKM PE penelitian? Kalau sekarang itu skemanya RE Kak. Oh, sekarang RE ya? Iya, oh, riset kalau dulu PKMPE. Itu sangat bagus. Jadi selain untuk persiapan mahasiswa farmasi khususnya, mereka apa namanya? Bisa meneliti, bisa juga pemahaman itu berkembang. Nah, kita udah meneliti, bagus nih produknya. Nanti setelah bagus produknya mau dikemanakan, mau diproduksikan, mau disebarkankah, atau mau dijualkah? Nah, itu bagus ya. Nah, kalau misalnya PKM RE atau PKM PE kan biasanya hanya terbatas di seminar atau poster terus dipresentasikan sudah kan stop. Nah, dan belum terjual. Nah, untuk teman-teman ini bagus ya. Jadi farmasi itu tidak hanya di bidang yang kita tahu semuanya. Misalnya farmasi kerja di rumah sakit, kerja di industri, kerja di apalagi ya, di PBF dan lain-lainnya. Nah, ini bagus juga buat teman-teman yang lebih menyukai tentang penelitian dan supply bahan baku. Bagus banget ini di Indonesia ini. Saya sharing-sharing dengan teman yang lainnya, masih jarang farmasi yang memiliki atau memiliki apa namanya? Memiliki misalnya lahan, terus lahan tersebut atau lahan dari petani yang dia kelola, yang kerjasamai, terus dijadikan produk yang IEBA misalnya, industri ekstrak bahan alam. Nah, ini masih jarang sekali. Ini juga bisa menjadi salah satu apa namanya? Salah satu option buat teman-teman farmasi. Kalau misalnya di luar pulau seperti apa ya? Yang produsen essential oil dari Indonesia kan bagus banget ya. Nah, itu farmasi sebenarnya anak-anak farmasi kita ya, kalau misalnya kita berfokus ke supply bahan baku itu sangat bagus sekali. Soalnya masih jarang teman-teman farmasi yang melirik di bidang tersebut.
Ini masuk nggak nih jawabannya? Bagaimana tanggapan kakak untuk generasi ke depan ingin terjun dalam bisnis kosmetik bahan alam? Namun dari segi penjamin kualitas mutu, oh iya, kan tadi udah ada ya itu lahannya. Menurut saya bagus tuh yang tadi lahannya, itu masih jarang dilirik oleh teman-teman farmasi. Nah, silahkan terjun ke situ, penyedia suplai bahan baku, masih bagus tuh. Nah, gimana? Tapi terkendala dengan teknologi. Tenang, zaman sekarang apa sih yang nggak bisa dijawab dengan Google atau dengan bertanya ke kolega. Nah, kita misalnya kita sudah punya essential oil atau punya ekstrak. Nah, ekstrak ini kualitasnya bagus atau enggak. Nah, itu harus ada COA-nya kan. Nah, untuk mendapatkan hal tersebut, kita bisa mengirim sampel kita ke apa namanya? lab untuk standarisasi ekstraknya. Nanti ada COA-nya. Oh, ekstrak kamu sudah bagus, sudah bisa nih untuk diteruskan ke produk. Nah, terus kalau misalnya sudah bagus, kita ingin punya produk sendiri. Nah, kalau zaman sekarang kan banyak ya. Kalau keterbatasan teknologi, masa kita pengen punya produk kosmetik harus punya pabrik dulu? Kalau sekarang kan bisa maklon. Nah, seperti itu. Jadi, misalnya hasil dari penelitian PKMRE itu sudah bagus tuh diteliti sama kita. Kita ingin memprodukkan produk tersebut. Nanti tinggal kita maklonkan di industri kosmetik yang sesuai. Nah, baru setelah itu kita bisa juga menjadi farmasi entrepreneur, jualan produk kosmetik sendiri misalnya atau jualan produk herbal sendiri seperti itu. Terima kasih Kak Fahrul, Kak Jessica sudah seperti itu ya Kak Fahrul jawabannya. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan berikutnya nih Kak dari Dinda Fadia dari Institut Teknologi dan Kesehatan Bali kelompok 4. Nah, sebelumnya izin bertanya terkait dua hal Kak. Untuk pertanyaan yang pertama, tadi sudah dijelaskan bahwa kita harus meningkatkan penggunaan bahan herbal untuk pembuatan kosmetik. Semisal kita sudah mendapatkan bahan herbal yang kita pakai, contohnya seperti kunyit atau kurkumin tadi. Nah, tetapi bagaimana proses pengolahan bahan alam tersebut sampai bisa digunakan sebagai kosmetik itu sendiri, Kak? Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, tadi sudah dijelaskan pula bahwa kita masih banyak mengimpor bahan baku untuk kosmetik itu dari luar negeri. Nah, jika kita mempunyai banyak bahan baku herbal, mengapa kita masih harus mengimpor dari luar negeri terkait bahan baku untuk kosmetik? Sekiranya itu adalah pertanyaannya, mungkin bisa dijawab. Oke Kak Dinda, pertanyaan yang poin nomor 1 tadi sedikit sudah disinggung ya di jawabannya Kak Fahrul. Nah, untuk prosesnya itu kita mengikuti proses pembuatan ekstrak atau kayak ekstraksi. Misalnya kita pakai metode ekstraksi ya, ekstraksi yang baik dan benar kita lakukan. Kemudian nanti kalau misalnya kita tidak punya kemampuan untuk menguji ekstrak atau bahan alam yang kita hasilkan itu sudah teruji sesuai standar atau belumnya, nanti kita bisa serahkan sampel kita ke lab yang memiliki wewenang untuk standarisasi produk bahan baku seperti itu. Nanti kalau misalnya sesuai standar bisa langsung nih keluar COA-nya, oh bahan bakunya sudah bagus nih, udah cocok untuk dilanjutkan menjadi produk kosmetik misalnya, udah cocok nih buat dijual. Nah, seperti itu. Soalnya industri kosmetik itu untuk mengambil bahan baku untuk dijadikan produknya itu kan biasanya harus melihat ada COA-nya atau enggak, COA-nya udah oke atau belum gitu ya. Certificate of Analysis-nya sudah bagus atau enggak. Terus yang poin kedua ya pertanyaannya, tadi sudah dijelaskan bahwa kita masih banyak mengimpor bahan baku untuk kosmetik di luar negeri. Jika kita mempunyai banyak bahan baku herbal, mengapa kita masih harus mengimpor bahan baku untuk kosmetik? Nah, hal ini sepertinya saya kurang cocok untuk menjawab. Soalnya saya tidak langsung berhubungan di industrinya, tapi ini sepahamnya saya ya. Kalau misalnya jadi industri itu membuat produk tergantung dari tren atau permintaan dari pasar. Kemudian juga mereka pasti mempertimbangkan dari cost efektif dari pembuatan produk.
Jadi mereka akan membuat produk seminimal mungkin dan untuk dijualnya mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Juga ketersediaan dari bahan baku herbal di kita. Ketersediaan bahan baku herbal di kita apakah sudah lengkap atau belum? Dan sudah ada COA amannya atau belum untuk dijadikan produk. Juga kadang ada kekurangan dari produk kosmetik herbal, dari produk bahan baku herbal itu. Jika dijadikan produk itu, stabilitasnya itu agak lebih rumit untuk distabilkan. Seperti itu. Kak Dinda, terima kasih. Oke, Kak Jessica, masih ada? Oke, baik. Terima kasih Kak untuk jawabannya. Jadi ada 2 pertanyaan terakhir nih Kak untuk menutup sesi diskusi kita pada hari ini. Yang pertama dari Hamidatul dari kelompok 2. Dia bertanya terkait kosmetik herbal dengan salah satu kandungannya kan bahan baku pengawet dengan tujuan penyimpanan jangka waktu yang panjang. Nah, apakah akan merusak sifat zat aktif dari bahan alam tersebut atau kita harus mengganti formula yang menyesuaikan dengan sifat bahan alam? Nah, itu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua dari Pipit Marvianti dari kelompok 4 Universitas Muhammadiyah Gombong. Izin bertanya, Kak. Nah, jika menggunakan bahan alam dalam pembuatan kosmetik, apakah dalam satu produk tersebut murni bahan alam semuanya atau masih ada campuran bahan kimia? Nah, apabila masih ada campuran bahan kimia, itu kenapa, Kak? Ya? Terima kasih. Mungkin seperti itu, Kak, pertanyaannya. Ya, ini jawaban 2 terakhir ya, Kak Jessica. Oke, Kak. Iya. Ya. Oke, dari Kak Hamidatul dulu ya. Oh, untuk pengawet sendiri di bahan baku itu malah apa ya, menjaga kestabilan dari produk, jadi malah bagus. Cuma kekurangannya pengawet itu nanti dia berkebalikan sama kondisi kulit dari masing-masing konsumen. Soalnya kebanyakan konsumen itu ada yang kulitnya sangat sensitif atau sensitif aja sama kandungan pengawet kayak paraben, metil paraben. Nah, seperti itu, Kak. Jadi pengawet itu malah baik di suatu formula, malah baik. Kemudian dari Kak Pipit, dalam satu produk itu tidak murni semuanya bahan apa ya? Tidak, bentar. Jadi tergantung dari produk itu, bisa juga dia semuanya bahan alam, bisa juga dia dicampur dengan bahan kimia. Nah, kenapa salah satunya yang sering lagi ya, salah satunya untuk stabilitas. Misalnya, si bahan alamnya itu kalau misalnya tidak ditambahkan bahan pengawet itu stabilitasnya kurang bagus. Jadi biasanya misalnya serum ya, produk serum yang harusnya awetnya biasanya 2 tahun, tapi kok ini malah cuma 2 minggu sudah rusak pas kita uji stabilitas. Nah, jadi itulah manfaat dari penambahan bahan kimia. Seperti itu, Kak. Sudah, Kak Jessica, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Kak, atas jawabannya, dan terima kasih banyak juga atas antusias dari teman-teman peserta pada sesi tanya-jawab kita pada hari ini, dan mengingat kita keterbatasan dengan waktu, maka untuk sesi tanya-jawab akan saya cukupkan sampai di sini. Tetapi apabila teman-teman yang masih memiliki pertanyaan seputar topik pembahasan kita hari ini, mungkin bisa langsung menghubungi tim kami, nanti pertanyaannya akan diberikan kepada Kak Rian selaku pemateri kita pada hari ini. Nah, saat ini teman-teman kita masuk pada sesi berikutnya, yaitu pemberian sertifikat sebagai ucapan terima kasih kepada Kak Airi Lianti yang telah bersedia menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kita semuanya. Nah, kemudian setelah pemberian sertifikat akan dilanjutkan dengan sesi dokumentasi bersama pemateri. Jadi, untuk kita dimohonkan bagi seluruh peserta yang berada di room Zoom ini untuk mengaktifkan kamera, karena kita akan melakukan dokumentasi bersama secara online. Baik, untuk pemberian sertifikat, mungkin dipersilakan bagi operator untuk share screen, dan dipersilakan juga bagi operator untuk memandu sesi dokumentasi kita pada hari ini.
Baik, berikut ini adalah sertifikat dari tim pengembangan potensi mahasiswa dan juga kepengurusan ISMA Farsi Bergelora sebagai ucapan terima kasih kepada Kak Airian Julianti selaku pemateri kita pada kegiatan Smart Class ISMA Farsi tahun 2023. Nah, terima kasih banyak Kak untuk waktunya dan kesempatannya sehingga boleh memberikan materi pada saat ini. Dan sebelum berakhirnya sesi webinar hari ini, kita akan dokumentasi bersama dulu bersama Kak Airian Julianti. Baik, dari operator mungkin bisa langsung memandu dokumentasinya. Aku izin mandu dokumentasinya ya, Kak. Oke, dipersilakan, Kak. Oke, buat slide yang pertama ya. 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. Oke, Kak. Sudah. Baik, terima kasih kepada operator yang telah memandu sesi dokumentasi. Jadi demikian seluruh rangkaian webinar kita pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Airian Julianti selaku pemateri kita pada hari ini yang telah memberikan materi dengan topik perkembangan kosmetik herbal di Indonesia. Selaku moderator, izinkan saya menyimpulkan jalannya webinar kita pada hari ini, yaitu perkembangan kosmetik herbal itu akan menciptakan peluang untuk produsen kosmetik agar dapat mengembangkan produk-produk kecantikan yang lebih inovatif dan juga ramah lingkungan. Yang mana konsumen pada saat ini tuh semakin sadar terkait manfaat dari bahan alami. Nah, untuk komponen kosmetik herbal itu akan menjadi nilai yang lebih dari produk karena Indonesia sendiri itu kaya akan tanaman dan juga mineral yang menjadi bahan baku produksi kosmetik berbahan dasar herbal. Nah, kekayaan alam Indonesia itu perlu untuk terus dieksplorasi oleh pelaku usaha kosmetik dan didukung oleh pemerintah melalui pola kemitraan, kemudian budidaya tanaman herbal oleh petani lokal akan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan petani serta industri kecil dan juga industri menengah yang memiliki peran sebagai pengolahan bahan baku. Dengan ini, selaku moderator, saya menutup webinar kita pada hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Kak Ian, selaku pemateri kita pada hari ini. Dan juga kembali diingatkan kepada peserta untuk jangan lupa untuk membuat tugas resum terkait webinar kita hari ini, dan juga sedikit info kepada peserta, jadi masih ditunggu ya bagi teman-teman peserta untuk mengerjakan tugas misi yang diberikan pada pertemuan pertama SCI pada minggu yang lalu, dan diharapkan kepada teman-teman untuk segera menyelesaikannya, dan juga jangan lupa untuk mengisi absen apabila sudah diberikan link nanti oleh masing-masing fasilitator. Jangan lupa untuk langsung mengisi. Dan tidak lupa juga saya ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa untuk deadline terkait tugas resum pada webinar hari ini itu adalah seperti biasa, seperti minggu lalu, yakni di jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Nah, dengan akhirnya webinar ini maka berakhir pula seluruh kegiatan kita pada hari ini. Saya Jessica Amanda selaku moderator beserta segenap pengurus ISMA Farsi Bergelora mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada tutur kata serta tindakan yang kurang berkenan, dan sampai jumpa pada kegiatan ISMA Farsi selanjutnya, yaitu pertemuan di besok hari SCI 2023 via Zoom seperti biasanya, dan untuk waktu pelaksanaan serta link Zoom akan diinstan kembali di grup WhatsApp. Jadi sebelum teman-teman meninggalkan room Zoom, terlebih dahulu kita akan melakukan dokumentasi teman-teman untuk menutup kegiatan. Baik, bagi peserta dipersilakan untuk mengaktifkan kembali kameranya, dan dipersilakan bagi operator untuk memandu jalannya dokumentasi. Oke, Kak, izin ya. Oke, silakan Kak. Oke, yang pertama untuk Jessica, saya izin out dari room.
Oke, baik Kak. Terima kasih Terima banyak. kasih banyak. Terima kasih banyak teman-teman semua. Oke, langsung buat yang slide yang pertama ya, Kak. 1, 2, 3. Oke. Sekarang slide yang kedua. Sudah. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Baik, dengan berakhir dokumentasi, maka akan berakhir juga kegiatan kita. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman peserta. Terima kasih juga kepada fasilitator dan seluruh panitia. Saya ucapkan selamat siang kepada kita semua dan sampai jumpa pada kegiatan besok. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal.